Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dasar dimanapun Anda berada, senang sekali pada kesempatan kali ini saya Bayu Oktara tentunya bersama Ustadz Dasat Latif bisa kembali menghampiri ruang Anda untuk membahas tema yang sangat menarik yang akan kita tuntas, kupas bersama tentunya hanya di Gaspol. Gaspol memang. Ustadz, yang akan kita bahas hari ini Ustadz sangat menarik. Ini adalah ketika ada orang ketiga. Wah, itu sering terjadi Pak Ustadz. Jangankan yang senior-senior yang tua-tua, yang anak muda juga sekarang tuh banyak banget terjerat dalam hubungan segitiga. Katanya mereka adalah sugar baby. Apa? Yang mencari sugar daddy. Sugar baby Pak Ustadz. Apa tuh? Jadi sugar baby itu disayang sama orang lain yang namanya sugar daddy, di mana orang lain ini adalah suami orang. Wih, Iya. ngeri pelakor. Ya iya kurang lebih sekarang istilahnya gitu Pak Ustadz. Nah sebelum kita lanjut Pak Ustadz bahas mengenai ini untuk kita dengar petua Ustadz Dasat Ya. mengenai tema kita hari ini, kita akan undang narasumber kita. Satu kata aja deh untuk menggambarkan beliau. Beliau adalah seorang wanita yang berhasil melewati fase-fase bermasalah dengan orang ketiga dan sekarang sudah bangkit sukses walaupun menjadi seorang single. Langsung saja kita undang Ibu Nuri. Silakan Pak Ustadz. Apa kabar Ibu Nuri? Alhamdulillah sehat. Mas Sehat Bayu. ya. Boleh Iya. diceritain gak ke kita semua sebenarnya gimana kisahnya nih? Oke. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa ketemu Pak Ustadz. Iya, jadi mungkin saya mau cerita tentang pengalaman saya. Saya ini adalah korban dari perselingkuhan mantan suami saya. Jadi posisinya sekarang saya sudah bercerai dengan dia. Oke. Dulu ceritanya memang ya kita sekantor, kemudian saya resign dari pekerjaan. Suami saya masih di kantor yang lama. Kemudian saya mendengar kabar awalnya adalah dari teman-teman saya yang dulu masih bekerja di situ. Mereka bilang suami saya kok sering makan bareng gitu, terus sering jalan bareng gitu kemana. Nah pada saat itu saya masih sangat-sangat berpikir positif karena kebetulan memang posisi suami saya adalah di bagian marketing gitu. Jadi emang mungkin ini teman kerja, iya, klien. jadi apa emang gitu saya ya. berpikir oh ini cuma meeting ketemu sama klien ya wajar lah biasa gitu kan. Dan puncaknya adalah ketika saya akhirnya, karena saya penasaran, saya juga akhirnya curiga, saya ngebuka Instagram dia, Mas Bayu. Buka Instagram. Terus akhirnya Oke. saya menemukan chat antara dia dengan teman saya itu. Dan itu saya langsung hancur, sehancur-hancurnya. Saya nggak percaya deh pokoknya. Karena ya wanita itu juga teman saya kenal baik dengan dia, tapi ternyata ya mereka bermain di belakang saya. Akhirnya saya minta konfirmasi, saya ke suami saya tanya segala macem, suami saya malah jatuhnya malah jadi marah-marah gitu loh. Karena ngapain kamu jadi buka ini sosial media saya segala macem, akhirnya nggak ketemu jalan ininya. Saya pulang ke rumah orang tua saya, dan selama itu kan saya berharap sebagai seorang wanita atau istri kan inginnya kan dijemput, dipaksa untuk pulang, ya kan, dirayu, dibujuk. Tapi ternyata tidak Pak Ustadz. Malah mungkin itu jadi kesempatan dia untuk semakin dekat dengan perempuan itu. Jadi akhirnya saya ngobrol sama orang tua saya, ya udahlah, udah sudahi aja gitu. Nah, akhirnya sudah saya cerai dengan dia dan yang paling mengagetkan adalah baru 1 bulan setelah kami bercerai, saya dengar kabar si perempuan itu sudah hamil. Hah? Dari Dan itu sudah cukup mantan besar. suami ibu? Iya. Oh. Dan waktu itu saya langsung ngerasa, maaf ya Pak Ustadz, kayak saya langsung merasa, alhamdulillah ternyata Allah tuh, maksudnya saya merasa masih diberikan kebaikan karena ternyata saya berpikir seperti ini, wanita baik tentunya akan mendapatkan pasangan yang baik juga. Karena saya tahu suami saya seperti itu, saya merasa oh memang dia bukan yang terbaik buat saya. Jadi saya merasa sangat-sangat bersyukur pada saat itu. Oke, siap. Ustadz Dasat, ada tanggapan mengenai cerita Ibu Nuri Pak Ustadz? Ya, terima kasih. Choice-nya masing-masing ada risiko. Dan beberapa ada pilihan. Dan semua pilihan ada risikonya. Pilihan pertama bertahan. Berupaya mempertahankan rumah tangga. Yang biasanya mempertahankan ini kalau sudah ada anak. Ya, mikirkan, saya kasihan anak saya Ustadz, gimana saya nanti, ya kan? Jadi biasanya korban itu perempuan. Dia bertahan hanya karena anaknya. Ya, pilihan pertama, bertahan. Pilihan ya kan? kedua? Perisiko berikutnya itu malu.
Ini yang biasa perempuan sebenarnya malu. Bukan juga dia sayang suaminya. Enggak juga dia sayang. Cuma dia bilang malu diambil suaminya orang. Yang kedua, resiko ceraikan saya. Ceraikan saya itu juga pilihan. Misalnya sudah tidak bisa bertahan. Tidak ada lagi ketentraman jiwa. Sudah. Solusi bukan saling mempermalukan. Bukan saling menghina. Apalagi sampai menyerang fisik. Toh? Solusi kedua kau minta cerailah. Tapi juga ada risikonya. Satu, menjadi status janda. Sudah siap menerima status janda. Ya. Yang kedua, anak, kalau punya anak. Apa tega lihat anak-anak kita kemudian berpisah juga dengan bapak dan ibunya. Ya. Risiko ketiga, kamu yakin dengan berpisah itulah pilihan yang membuatmu bahagia. Jadi semua pilihan ada risikonya. Tinggal diminimalisir mana ini pilihan. Tapi insya Allah semua itu tidak akan terjadi kalau rumah tangga modalnya iman. Agama. Itu kompasnya ya, Pak Iya. Jangan berpikir bahwa yang membuat bertahan rumah tangga uang banyak. Enggak. Ya. Kalau uang banyak membuat rumah tangga bahagia. Enggak ada tuh orang kaya cerai. Banyak. Orang miskin ngontrak-ngontrak bertahan sampai mati. Sementara orang kaya baru 2 tahun cerai. Ya kan? Jangan juga berpikir cinta. Makan itu cinta. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Setelah ketemu ternyata berbeda. Banyakan filter tuh pasti. Pak Ustadz, berarti sebenarnya di antara sekian banyak pilihan yang bisa membuat kita lebih tenang dan menentukan pilihan adalah agama itu, pemahaman agama. Nah, agama menghargai semua pilihan. Kalau ibu bertahan, saya mau menyelamatkan rumah tangga saya. Ya, apapun resikonya saya mau bertahan. Pilihan pertama kan sabar. Sabar itu ada batasnya. Selama masih ada batasnya bukan sabar itu. Tapi kesakit hati Ustaz, ya memang berat. Kenapa? Karena hadiahnya sorga. Karena hadiahnya innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Bayangkan Allah bersama ibu. Maka berat itu sabar. Hadiahnya sorga. Kalau enggak berat hadiahnya kipas angin. Itu mah door prize dong Pak Ustadz. Iya. Sabar. Dan itu bisa terpupuk kesabaran ketika pemahaman agama baik. Oke. Nah, yang jadi masalah sekarang adalah rumah tangga gonjang-ganjing, rumah tangga banyak masalah, tapi jauh dari agama. Ketenangan jiwa itu pasti dari agama. Tidak mungkin dari materi, tidak mungkin dari cinta. Karena cinta itu terbatas. Maka disebut mawaddah warahmah. Cinta dan kasih sayang. Cinta itu, kalau modal komunikasi cinta, pasti cinta itu identik dengan fisik. Fisik itu ada batasnya. Kasih sayang ini yang abadi. Sahabat bilang orang tidak pacaran tidak bahagia. Enggak, saya tidak kenal istri saya, tidak pernah lihat fotonya, tidak pernah ketemu. Nanti sudah ijab kabul, baru ketemu. Kalau sudah pacaran, sudah sering kita baku kasar. 5 tahun pacaran, pasti sudah kelihatan semua aib-aibnya di situ. Saling menghina, tidak ada lagi saling penghormatan. Karena waktu pacaran selingkuh dibaki-maki. Itulah yang dibawa. Tapi kalau tidak saling kenal, mereka masing risih, mereka saling menghormati. Ya kan? Siapa bilang Islam ada namanya pacaran? Tidak ada dalam Islam pacaran. Pacaran syar'i, pret. Mana ada pacaran syar'i? Pak Ustadz, mungkin yang mengalami seperti Ibu Nuri ini banyak sekali Pak Ustadz. Banyak. Nah, apa kira-kira yang bisa menguatkan supaya tidak ragu-ragu dengan keputusan yang diambil? Agama. Balik lagi ke situ ya, Agama, Pak Ustadz. pertimbangan Itu agama, yang pertimbangan agama. Ya. Pasti hanya agama. Coba enggak ada yang lain. Nah, semua choice, putusan ada risiko. Oke. Maka minta pertolongan agama. Pertolongan agama itu berdoa. Berdoa. Kalau Bapak tidak dikasih apa yang Bapak mau, berdoa itu sudah luar biasa. Saya sudah 1 bulan berdoa Ustadz. Alhamdulillah makin dekat dengan Allah. Karena kalau berdoa Bapak malam ini dikasih, besok Bapak tidak lagi sholat. Maka Allah senang dikasih ujian. Rumah tanggamu dikasih cobaan. Supaya apa? Supaya ada amalmu.
Karena kalau tidak ada masalah dalam rumah tanggamu, kau tidak punya ladang amal. Kalau kau tidak punya ladang amal, bagaimana perhiasanmu di surga nanti? Ini dunia aja men, dunia. Paling lama 70 tahun, 80 tahun. Akhirat abadi. Agama itu konkretnya, you berdoa, perbaiki ibadahmu, tambah sholat hajat, tolak bala dengan sedekah. Jaga suamimu. Jaga suami itu bukan dengan selalu periksa HP-nya. Tapi? Jaga suami itu bukan selalu video call. Tapi jaga suamimu itu adalah kamu hadir di hatinya. Bagaimana hadir di hatinya? Mas Bayu lanjutkan setelah ini. Nanti setelah ini. Waduh, tapi yang jelas kita mau ucapin terima kasih sebesar-besarnya untuk Ibu Nuri yang telah berbagi cerita buat kita semua. Mudah-mudahan yang mengalami hal sama seperti pengalaman Ibu Nuri bisa mengambil hikmah dan pelajaran bagaimana caranya supaya ya kita kalau misalnya sudah mengalami hal ini sekali nggak mau dua kali dong Ibu Nuri ya. Kedepannya mudah-mudahan bisa menemukan pasangan yang benar-benar diinginkan, yang sakinah mawaddah warahmah. Nanti bagaimana caranya hadir di hati pasangan kita, kita akan temukan jawabannya sesaat lagi tentunya hanya di Gaspol. Gaspol memang. Terima kasih Bu Nuri. Silaturahmi itu kan sekali-sekali. Silaturahmi malam minggu boncengan. Kan sudah bilang ya, rasanya waktu kita kuliah dek. Iya bang, aduh tidak sempat dulu bang. Setan masuk. Terima kasih Anda masih bersama kami tentunya di Gaspol. Gaspol memang. Tadi kan Ustadz bilang cara untuk menghindarinya adalah dengan hadir di hati pasangan. Nanti ya Pak Ustadz kasih tahu caranya buat kita. Karena sekarang kita mau berikan kesempatan buat sahabat Dahsyat yang ada di studio untuk ikutan polling. Pertanyaannya adalah silakan keluarkan dulu handphonenya. Menurut sahabat Dahsyat, apa yang membuat orang ketiga hadir dalam rumah tangga? Apakah A, cinta lama belum kelar, CLBK, atau jenuh dengan pasangan, atau C, terlalu sering menghabiskan waktu bersama, mungkin karena pekerjaan atau mungkin satu pergaulan, akhirnya weting trisno jalarang suko kulino. Nah, A, B, atau C, silakan dipilih. A, B, atau C, boleh disimpan kembali handphonenya. Kita mau tanya dulu pendapat Ustadz. Biasanya apa yang membuat orang ketiga itu hadir Pak Ustadz? Apakah tadi dari 3 pilihan itu termasuk salah satunya? Semuanya bisa. Semua ini jadi peluang untuk terjadinya perselingkuhan atau pihak ketiga. Tadi kalau kita dengar Mbak Nuri, itu salah satu penyebabnya kan dia sering ketemu. Iya betul. Dia sering ketemu. Sering ketemunya awalnya sebenarnya karena pekerjaan. Ya. Lama-lama setan masuk. Wih, pegang tangannya. Pertama canda-canda aja. Wah, seru nih bercandanya. Aja. Iya bang, lu makin gagi juga. Ya, setan masuk. Itulah sebabnya Islam melarang berdua-duaan. Karena yang ketiga pasti setan. Itu sebabnya seorang perempuan tidak boleh berjalan bukan mahramnya. Karena pasti setan masuk. Kalau sudah bekerja, meeting, berhadap-hadapan. Oh setan di situ mulai. Pegang tangannya. Suap. Bercanda aja dulu. Bercanda tuh. Bercanda. Akhirnya kecantol. Suka, kangen. Nah, yang kedua tadi itu bosan dengan pasangan. Ya, pasti. Maka kalau orang menikah karena cinta, pasti hilang cintamu. Karena sudah tahu bahwa itu ada namanya bosan, maka ibu harus kreatif. Bagaimana cara kreatif? Sumber agama pelajari. Perempuan yang baik adalah, istri yang baik adalah menyenangkan hati ketika suami ada di rumah. Itu dulu. Biar suamimu senang di rumah. Jangan malah membuat suami senang kalau tidak ada di rumah. Dia bilang, Ustadz, kenapa saya ini tidak bisa betah di rumah? Kenapa marah-marah aja istri saya di rumah? Mana bisa betah? Coba lihat Khadijah itu. 3 hari 3 malam Rasulullah di Gua Hira. Pulang kedinginan beliau. Khadijah, selimuti saya. Saya kedinginan.
Khadijah tidak banyak tanya, langsung berkata, sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya laksanakan. Langsung diselimuti. Coba kalau ibu-ibu 3 hari 3 malam suamimu tidak pulang-pulang. Waduh, Baratayuda Pak Ustadz, tidur di keset bisa-bisa kalau begitu pulang. Iya, telepon tidak dijawab. Wah, di WhatsApp cuma dibaca. Wah, di reject. Selimuti saya bu, saya kedinginan. Oh bukan kau selimuti, kau interogasi dari mana kau? Baik, sekarang saya akan mengajak Anda, sahabat Dasat, untuk melihat hasil polling dari sahabat-sahabat yang sudah ikutan memilih tadi di antara 3 pilihan. Langsung saja kita lihat, inilah hasilnya. Menurut sahabat Dasat, apa yang membuat orang ketiga hadir dan masuk dalam rumah tangga? Ternyata paling banyak karena terlalu sering menghabiskan waktu bersama karena pekerjaan atau satu pergaulan. Lalu kemudian cinta lama belum kelar. Wah, ini ada rasa penasaran nih. Lalu kemudian yang ketiga adalah karena bosan dengan pasangan. Mas Bayu, ya, itu yang paling banyak 60%. Betul. Solusinya sebenarnya salah satu di antara solusi Islam. Itulah sebabnya laki-laki yang wajib cari nafkah. Kalau perempuan mau bantu suaminya cari nafkah, boleh, tidak dilarang dalam Islam. Tapi jangan yang keluar rumah. Tinggal di rumahnya. Apa misalnya UMKM. Usaha menengah, mikro, kecil, dan menengah. Sudah mikro kecil lagi. Ya bikinlah itu UMKM. Keripik, ya. Jual online. Ya. Cari kesibukan, cari di rumah. Insya Allah. Kalau gajimu di luar 10 juta, tapi kau terancam bisa rusak rumah tanggamu, di rumah kau produksi cuma 2 juta, jauh lebih berkah ini 2 juta daripada 10 juta. Cuma kadang-kala kan kita selera hidup tinggi, akhirnya merasa selalu tidak cukup. Tidak cukup bang, tidak cukup bang. Ini tadi pengakuan tadi kan, salah satu sebabnya mungkin suaminya merasa jengkel. Kenapa? Karena mestinya dia tetap bekerja bisa ada bantu. Betul. Makanya laki-laki harus maksimal cari duit. Iya kan? Ini juga perempuan. Kalau suamimu sudah cari duit, jangan kau suka ngomel. Memang ini tidak mau cari duit. Siapa bilang tidak mau cari duit? Kita ini 24 jam cari duit. Duit yang tidak mau ketemu. Ya. Pak Ustadz, jadi kalau cinta ada kadaluarsanya, ada habisnya. Ya. Nah, bagaimana caranya supaya hadir? Ini dulu Mas Bayu. Ini. Jangan terlalu sering ketemu. Ini resikonya kalau kerja di luar. Jadi kalau kalian mau mempertahankan rumah tangga, kau lihat sudah ada macam-macam ini, berhenti terus kau kerja di rumah. Bang, ini ada saya karena berhenti kerja, saya dapat pesangon. Ini ada pesangon saya 150 juta, bikin usaha jual beli gas. Jadi di rumah ya? Di rumah, jahit-jahit pakaian. Ya kan? Itu. Yang kedua, turunkan selera hidupmu. Jangan terlalu selera hidup. Kau lihat tetangga. Ya dia tetangga gajinya suaminya 50 juta 1 bulan. Suamimu 5 juta. Selisih 1-0 memang tapi banyak. 1-0 tapi artinya beda banget Pak Ustadz. Yang kedua, cinta lama belum kelar. Ya kelar. Maka jangan lagi berkomunikasi dengan itu. Salah satu memelihara keawetan rumah tangga, jangan lagi kau pernah mencoba-coba main api. Tapi kan silaturahmi Pak Ustadz. Ya silaturahmi kan jangan selalu sering. Silaturahmi itu kan sekali-sekali. Silaturahmi malam minggu boncengan. Kan sudah bilang ya, rasanya waktu kita kuliah dek. Iya bang, aduh tidak sempat dulu bang. Setan masuk. Masuk ya. Angkat tanganmu, angkat tangan. Itu setan. Makanya sini menghindari ini, jangan lagi komunikasi. Ya. Putus silaturahmi tidak. Kalau menghindari mudarat itu jauh lebih baik. Kalau saya menghargai istri saya, maka saya tidak akan komunikasi dengan perempuan yang dia tidak senang dengan istri saya. Begitu juga sebaliknya. Kalau kau tahu suamimu marah kalau bersentuhan dengan laki-laki, jangan pernah berkomunikasi dengan dia. Ini salah satu penyebab hancurnya perasaan kita sebagai suami itu suami istri. Karena apa? Istri memasang foto berdua dengan laki-laki lain di medsos. Begitu juga suami memasang perempuan lain foto berdua dengan bukan istrinya di medsos. Akhirnya marah, bertengkar. Dan ingat Mas Bayu, perempuan itu paling tahan ditinggal. Bisa dia tinggal 5 tahun, bisa bertahan dia. Bertahan dia dalam kehidupan susah. Ya, tapi dia tidak bisa bertahan cemburunya, menahan cemburunya walau 1 jam. Ngamuk dia. Biar saya jelek suami saya, jangan kau ganggu. Biar suami saya pengangguran, jangan kau ganggu. Itu hak milik saya. Ya kan? Yang ketiga, jenuh dengan pasangan. Maka ibu harus kreatif. Kreatif itu supaya tidak jenuh suamimu.
ya berpenampilan cantik dan menarik lah di depan suami. Ya, saya tidak senang warna kuning Ustadz, tapi suamiku senang. Selama kau pakai kuning itu kau ibadah karena mau menyenangkan hati suamimu. Mohon maaf, jangan marah. Ya. Salah satu sebabnya, ibu juga harus pelihara proporsional tubuh. Jangan marah, proporsional. Jangan terlalu besar, jangan juga terlalu kecil. Ya. Tahu suami, kalau suami tanya dulu, bang, kamu senang enggak kalau saya agak diet ini agak ramping-ramping? Senang sekali. Ya lakukan itu. Oke, Baru bangun timbang badan mula. Ya kan? Saya enggak suka dek kalau kau terlalu ceking. Saya senang yang agak gempal-gempal sedikit. Ini lakukanlah itu. Untuk menyenangkan hati suami. Tapi percaya, untuk menjaga suami hadir di hatinya. Dasar sekali. Belum terjawab kan? Bagaimana Belum caranya? terjawab bagaimana cara bisa hadir Nanti kita sepenuh hati. lanjutkan setelah Gaspol berikutnya. Siap, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Gaspol. Gaspol memang. Kalau kau melihat perempuan di jalan dan kau tertarik kepadanya, balik cepat ke rumahmu karena apa yang dimiliki di jalan persis sama dengan apa yang di rumah. Pak Ustadz, kan buat laki-laki menurut survei kecil-kecilan itu agak sulit untuk tidak naksir dengan perempuan lain, Pak Ustadz. Apalagi dalam kehidupan sehari-hari, dalam pergaulan kita ketemu dengan orang lain, ada yang kasih perhatian, perhatiannya juga tanpa diminta, tulus, diberikan. Laki-laki kadang-kadang bisa berpaling. Bagaimana supaya nggak berpaling? Normal lah. Kalau saya di jalan tiba-tiba lihat perempuan cantik lalu saya mengaguminya, itu biasa. Saya melihat perempuan cantik lalu saya mengucapkan subhanallah. Saya dapat pahala karena saya memuji Allah. Lalu hatiku tertarik kepadanya. Ada resep Nabi. Apa Nabi katakan? Kalau kau melihat perempuan di jalan dan kau tertarik kepadanya, balik cepat ke rumahmu karena apa yang dimiliki di jalan persis sama dengan apa yang di rumah. Ya. Makanya di situ sebabnya kalau ibu tahu suami mau pulang, ibu sambut. Yang jadi masalah, saya tertarik, bapak-bapak tertarik, lalu dilanjutkan. Lanjutnya kenalan. Kenalan sudah minta nomor WhatsApp. Lama-lama bertemu. Pasti terjadi perselingkuhan. Oke. Maka resepnya kembali. Kembali ke rumah dan pasangan harus hadir sepenuh hati. Gimana caranya Pak Ustadz? Nah, itulah yang sebut saya katakan tadi bahwa jaga suamimu. Bagaimana menjaga suami? Bukan dengan periksa HP. Bukan dengan video call. Video call. Sampai seberapa mampu kita menjaga dengan begitu. Tapi jaga dengan cara apa? Hadir kamu di hatinya. Bagaimana hadir di hatinya? Tidak mungkin bisa hadir di hati suami kalau ibu kasar. Itu dulu, lembut. Ahsin kalamak, haluskan tutur katamu. Masa perempuan cantik tapi kasar mulutnya? Tidak betah kita kalau mulut kasar. Maka perempuan yang baik itu, suami yang baik juga itu harus lembut tutur kata. Ya, marah boleh tapi jangan memaki. Marah boleh tapi jangan menghina. Kalau suami sudah merasa baik betul ini istri saya, lembut, meskipun saya salah dia tetap hormati. Hadir pasti itu di hatinya. Selalu dia. Yang kedua, hargai orang tuanya kalau dia masih hidup. Kalau sudah wafat, sekali-kali sedekah atas nama orang tua. Bang, ini dapat bonus bang. Ini lebih sedekah, kita put kurban kambing untuk ibu. Pasti dia senang. Wih, istri saya masih menghormati ibu saya. Hargai kemudian saudara-saudaranya. Kita kenal ini kan setelah dia kerja. Setelah mapan, saudara-saudaranya dia babak belur bersama dari kecil. Lalu datang ke rumah saudaranya, selalu kau berpikir, mau dapat lagi nih pembelian. Padahal belum tentu itu datang. Dia hanya rindu sama saudaranya. Dia mau bercerita sama saudaranya. Yang kedua berdoa. Seberapa jauh, seberapa mampu kita mampu menjaga suami. Tidak mungkin 24 jam. Ya. Tapi berdoa kepada Allah sebagai Zat yang maha melindungi, sebagai maha memelihara. Maka begitu ibu mulai curiga, ada perkara-perkara yang mencurigakan. Ibu tidak usah curhat di medsos. Tak kusangka kau begitu. Andai ku tahu begini aku tidak menerimamu. Apalagi tidak sudah punya anak. Yang ketiga, tolak bala. Dengan cara? Sedekah. Masya Allah. Bersedekah. Ya. Tolak bala itu sedekah. Nah, kalau ini kita lakukan, selebihnya tawakal ilallah. Dasar sekali. Baik.
Nah, Ustadz, mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa hadir sepenuh hati di hati pasangan kita. Tapi berikut ini ada seseorang yang akan bercerita tentang pengalamannya. Kalau tadi Ibu Nuri pasangannya diambil sama orang ketiga. Nah, sekarang ada orang yang menjadi pihak ketiga yang merebut pasangan orang. Langsung aja kita sapa nih Pak Ustadz. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz dan Mas Bayu. Dengan Ibu siapa namanya? Saya bisa dipanggil Luna aja. Baik, silakan Ibu Luna. Ceritanya seperti apa? Iya, jadi sudah dalam jangka waktu kurang lebih 1 tahunan. Dulu itu saya niatnya hanya sekedar iseng aja untuk kenal dengan pria sana sini dan segala macam. Sampai akhirnya saya bertemu dengan seorang pria yang awalnya saya belum tahu kalau pria itu adalah pria yang sudah berumah tangga, sudah punya istri dan sudah punya anak. Tapi di saat saya tahu hal itu pun, saya merasa nggak masalah aja gitu kan, karena saya niatnya emang dari awal hanya untuk ya udah iseng aja. Kemudian saya juga butuh untuk memenuhi gaya hidup dan segala macam, dan dia juga tidak keberatan untuk memenuhi kebutuhan saya. Sedangkan saya notabene adalah tinggal sendiri, merantau bisa dikatakan seperti itu, dan saya merasa semuanya terpenuhi. Kemudian jalan beberapa bulan dari yang awalnya saya merasa iseng, kemudian saya merasa kok saya diperlakukan layaknya seorang ratu ya, di treatment seperti seorang kekasih yang sesungguhnya gitu kan. Padahal saya tahu dan dia juga tahu bahwa awalnya tuh hubungan ini hanya untuk ya saling memuaskan keinginan satu sama lain saja, seperti itu. Sampai akhirnya saya sekarang sudah ada di titik di mana saya sudah merasa di satu sisi saya merasa tidak nyaman, tapi di sisi lain saya tidak ingin kehilangan orang itu. Karena apa? Karena lama-kelamaan saya melihat dan saya merasa bahwa saya menemukan sosok pria idaman di pria tersebut gitu. Jadi saya ingin melepaskan dia tapi saya belum bisa. Tapi saya juga sudah mulai jealous melihat atau tahu kabar dia bahwa dia sedang pergi sama keluarganya, sama istrinya, sama anaknya, seperti itu. Ustadz. Jadi saya juga bingung mau cerita ini kemana, ke teman juga nggak mungkin karena menurut saya ini adalah sebuah aib yang nggak bisa saya ceritakan dengan mudahnya gitu kan. Jadi lewat gaspol ini saya berharap saya mendapat pencerahan meskipun cuma sedikit gitu. Karena yang namanya hati juga nggak bisa disalahin juga sih Ustadz, menurut saya seperti itu sih. Jadi saya harus gimana menghadapi Ibu Luna pernah ketemu dengan istri atau keluarga sang pria? Belum pernah sama sekali, dan sampai sejauh ini kita berdua masih sama-sama fine-fine aja menjalani hubungan ini dan masih belum ada yang mengetahui. Cuma saya sudah ada di titik saya ingin memiliki, saya sudah sayang, saya sudah menaruh hati, saya sudah memainkan perasaan saya terhadap pria tersebut. Ingin memiliki. Karena saya merasakan apa yang saya cari itu ada pada pria tersebut. Baik. Sang pria, pasangan ibu, pacar ibu gitu ya, tahu kalau Ibu Luna tahu kalau dia pria beristri? Maksudnya gimana Mas Bayu? Laki-lakinya, pria itu tahu kalau Ibu Luna tahu bahwa sang pria laki-laki beristri? Tahu. Oh, jadi kita sudah seterbuka itu satu sama lain, Mas Bayu. Baik. Nah, sebelum kita dengarkan petua Ustadz, ada yang mau ditanya mungkin? Mbak Luna, sampai sekarang tidak ada niat untuk menikah? Saya ada niatan untuk menikah. Justru setelah saya berada di titik ini, saya ingin sekali memiliki dia seutuhnya. Saya ingin suami saya yang seperti dia, seperti itu Ustaz. Oke, ini yang jadi masalah juga. Seperti tadi saya alur cerita. Dia sudah tahu ada keluarga, tapi dia jealous kalau dia datang ke keluarganya. Gimana ceritanya? Nah, itu dia. Saya sudah tahu bahwa dia berkeluarga, tapi saya cemburu kalau dia ke keluarganya. Lama-lama ingin memiliki. Bagaimana ceritanya? Dan kita sudah tahu. Maka solusinya satu. Tahan dulu Pak Ustadz. Begitu sampai solusi tahan dulu. Tahan lagi. Ya, ini mungkin banyak juga nih sahabat Dasat di luar sana yang mengalami hal seperti ini. Awalnya seperti Ibu Luna iseng-iseng gitu ya. Mungkin ini bisa dikendalikan perasaan cuman main-main aja kok. Begitu tahu sudah beristri ya nggak apa-apa. Toh ini kan cuman sementara. Tapi begitu terlalu dalam perasaannya akhirnya bingung dan ingin memiliki sementara tidak bisa.
Nah, seperti apa langkah yang harus dilakukan? Tadi Ustadz sudah punya solusi untuk Ibu Luna dan buat Anda yang mengalami hal yang sama. Jawabannya sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Gaspol. Gaspol memang. Ceraikan dia, kembalikan dia ke orang tuanya, lalu berpisahlah secara baik-baik dengan menyisahkan tanggung jawab. Sahabat Dasat dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya di Gaspol. Gaspol memang. Tema yang kita bahas mengenai hadirnya orang ketiga. Dan tadi di ujung segmen sebelumnya ada seorang sahabat Dasat yang sudah bercerita kisahnya sebagai seorang ketiga. Nah, sudah mulai ada rasa memiliki, tapi nggak bisa dimiliki karena sang pria adalah suami orang. Masih bersama Ibu Luna, halo? Halo ya Mas Bayu, Pak Ustadz. Nah, masih tersambung ya. Kira-kira apa solusinya Pak Ustadz? Ya, ini bercanda akhirnya keterusan dan akhirnya tidak bisa lepas. Saya menyarankan pertama, ibu percaya deh bahwa hidup ini pasti ada akhirnya. Pasti ada akhirnya. Dan selama ibu tidak menghalalkan hubungan ibu itu nabung dosa. Ya, zina namanya. Ya. Kami tidak berhubungan badan, betul kalau tidak berhubungan badan, tapi tetap berzina, berdua-duaan di tempat itu, pasti itu berzina. Dan bapak ini menikmati ibu karena dia masih muda. Itu jeleknya laki-laki, dia mau menikmati perempuan, tidak mau bertanggung jawab. Biasanya ketika perempuan sudah minta untuk menikah, mulai hilang tuh. Nah, kenapa hubungannya enak selama ini? Karena dibumbui oleh setan. Setan senang. Ketika mau berbicara menikah, dihalalkan, setan itu berusaha menggagalkan. Maka saya menyarankan pertama, hentikan hubungan ini. Kalau nggak sanggup Pak Ustadz? Pasti sanggup. Pasti sanggup. Caranya, putuskan komunikasi. Solusi yang kedua, kalaupun ibu merasa tidak mampu dan laki-laki ini mau, menikahlah. Menikah, jangan membiarkan diri celup dan lama dalam dosa dan maksiat. Menikah. Nah, cuma ibu perlu pikir. Mampu menjadi istri kedua. Sekarang memang masih enak. Memang masih enak karena masih bumbu-bumbu dosa. Beda kan rasa waktu pacaran dengan suami istri. Betul. Karena waktu pacaran pegang tangan aja sudah nikmatnya. Boncengan aja sudah nikmat. Begitu suami istri dicolek, capek. Kenapa? Karena dalam agama kita, orang yang berhubungan badan secara resmi, dia status suami istri, itu ibadah. Berhubungan badan itu ibadah. Maka setan tidak mau kalau kita beribadah. Nah, supaya tidak ketemu, tidak berhubungan badan, akhirnya tergoda dengan perempuan lain. Ya, maka solusi yang kedua ini, nikahlah secara baik-baik. Cuma nikah secara baik-baik, ibu mampu menjadi istri kedua. Ibu mampu diceritain, ibu mampu siap digosipin, diceritain. Kalau tidak mampu, pikirlah baik-baik. Pertama ya Pak Ustadz. Minta pertolongan kepada Allah. Tidak mungkin Allah menolong ibu kalau ibu tidak minta. Bagaimana cara meminta pertolongan? Bangun sholat tengah malam. Sholat taubat. Hindari komunikasi. Blokir semua aksesoris yang berhubungan dengan dia. Buang. Jangan sampai sudah dikasih waktu bertahun-tahun untuk taubat. Tidak mau. Akhirnya apa? Allah hukum. Hukumnya apa? Dipermalukan. Nauzubillah min zalik. Dipermalukan. Apalagi sampai ketahuan misalnya istrinya. Dia disergap. Apalagi sekarang ini ada undang-undang berlaku. Kalau dia lama bersama dan itu tidak status suami istri dan ada yang melapor, penjara. Kalau saya tidak salah 15 tahun hukuman penjaranya. Ada KUHP yang baru tuh Pak Ustadz. Ada KUHP yang baru. Jadi berhenti atau halalkan. Tapi undang-undang pernikahan tidak bisa juga menikah kalau tanpa izin sama istri. Betul. Ya, mana ada istri yang mau izinkan suaminya kawin lagi? Tidak ada, kau minta izin palu-palu melayang. Dasar sekali. Iya, jangan cari penyakit deh, jangan cari susah. Jangan cari penyakit. Jangan cari susah ya. Ya. Lebih baik cari yang nyata-nyata, yang lebih halal. Soal rezeki Allah punya urusan.
Nah, kalau sama dia dapat penghasilan 1 bulan 10 juta, tapi tidak berkah hidup, Allah murka, akhirnya uang itu tidak jelas. Lebih baik cari yang biarlah 5 juta, tapi halal, berkah. Mudah-mudahan setelah kita hijrah memperbaiki diri, Allah tambah menjadi 7 juta, 8 juta. Pada akhirnya sesuai yang kita mau. Amin, amin, amin. Dahsyat sekali. Semoga solusi dari Ustadz bisa memberikan pencerahan buat Ibu Luna dan juga buat sahabat Dahsyat yang lagi mengalami hal yang sama ya. Terima kasih Ibu Luna sudah berbagi cerita. Semangat terus dan mudah-mudahan setelah ini udah ada keputusannya. Mau bagaimana, pilihan pertama atau pilihan yang kedua. Oke, nah sekarang Pak Ustadz ada juga sahabat Dahsyat yang mengirimkan pertanyaan lewat video. Nah langsung aja kita simak sama-sama, inilah pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana hukumnya ketika suami izin berpoligami dan sang istri tidak mengizinkannya, namun suami tetap melanjutkan pernikahannya secara diam-diam. Bagaimana keabsahan dari pernikahan tersebut Ustadz? Terima kasih, mohon dijawab ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan banyak orang nih Pak Ustadz. Oh begini rata-rata Ibu. Kalau pertanyaannya suami kawin lagi minta izin, sudah tidak dikasih izin tapi dia kawin lagi. Pertama, itu yang disebut dalam Islam poligami. Dan poligami dalam Islam itu halal. Kalau saya tidak bisa dipoligami Ustadz, maka ibu ambil cara kedua, poliganti. Hah? Maksudnya Pak Ustadz? Ya sudah, saya tidak mau dipoligami. Abang nikah lagi, silakan kau pilih dengan perempuan itu, saya mengundurkan diri. Biar saya ambil ini rumah sama anakku, kau nikah dengan perempuan itu, kau cari rumah lain. Oke. Ya kan? Nah, jangan sampai melaporkan ke pihak kepolisian, akhirnya masuk penjara. Kalau sudah seperti itu kejadiannya, percaya tidak ada yang menang, sama-sama rugi. Ya, nah itu Bu. Dahsyat sekali. Baik. Selanjutnya saya akan berikan kesempatan buat sahabat Dahsyat yang ada di studio untuk bertanya langsung. Silakan, yang mau bertanya boleh angkat tangannya. Silakan Ibu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya mengakhiri hubungan dengan orang ketiga, tapi dia mengancam akan menyakiti dirinya dan keluarga kita? Nah, saya luruskan, ini bukan bertanya karena kejadiannya sama ibu. Ibu punya orang ketiga? Nah, dia hanya cerita. Oh gitu. Kan banyak yang kelihatan di medsos seperti itu. Kalau dia mau mengancam, mau menyakiti dirinya, urusan dia. Yang penting ibu berhenti melakukan, orang yang melakukan hubungan ketiga itu dalam arti selingkuh, ibu berhenti karena selingkuh itu perbuatan dosa, maksiat dan bisa membuat hidup kita berantakan. Kalau dia mau mengancam dirinya bunuh diri, monggo. Loh. Mudah-mudahan kita ketemu, kamu di neraka, saya di sorga. Alhamdulillah. Ya bunuh diri kan mati kafir. Betul. Silakan, apa dia mampu, dia ngancam saya mau bunuh diri, ya silakan. Saya masa mau melarangmu. Ya, tidak apa-apa. Nasihatin, ya itu hanya akal-akalan. Jangan percaya laki-laki yang lagi jatuh cinta. Dia biasanya lebih banyak bohongnya. Dasar sekali. Jadi kalau misalnya ada seorang perempuan, pasangannya, suaminya punya orang ketiga. Dia bilang katanya saya nggak bisa ninggalin perempuan itu karena kalau saya tinggalin dia bunuh diri nih. Biarin aja. Oh, kalau gitu. dia mau bunuh diri urusannya berarti dia perempuan lemah iman. Masa gara-gara itu mau bunuh diri? Udah. Okay. Kalau dia mau bunuh diri ya laporlah sama polisi. Ini dia mau bunuh diri Pak. Jaga dia 24 jam. Laporin ya. Laporin dia. Pak Ustadz ada juga loh orang-orang ini perempuan yang tahu suaminya berselingkuh. Tapi ya sudahlah dibiarin tutup mata. Yang penting saya dapat tetap penghasilan bulanan. Anak-anak juga kalau mau liburan ke luar negeri. Nah, itulah yang pembahasan kita dari awal tadi. Choice-nya dia terima. Oh Dia itu terima pilihan saja, ya Pak dia Ustadz. terima, itu choice. Tapi ada risikonya. Risikonya apa? Nah, ya, itu resikonya sakit hati. Tapi kalau dia mampu menahan emosinya, menahan amarahnya, ya dia mulia di hadapan Allah. Biarkan suamimu berdosa, ibu dapat pahala karena kesabaran itu. Karena berbuat baik itu ya, tetap ada pahala untuk kesabaran atau Ya, kebaikan. biasa memang banyak kesian perempuan bertahan hanya karena untuk anak-anaknya. Ketika kita menikah, itulah yang disebut takdir baik. Tapi ketika rumah tangga kemudian ada masalah, tidak ada orang yang mau selingkuh suami dan atau istrinya. Itulah yang disebut qada dan qadar. Takdir baik, takdir buruk. Ketika sudah menemukan itu, solusinya adalah agama.
Bukan solusinya saling mempermalukan. Jangan pula sampai menyakiti, terutama pemirsa yang laki-laki, suami. Jangan sampai menyakiti fisik istri. Kalaupun dia selingkuh, jangan menyakiti fisik. Bukan laki-laki itu menyakiti fisik istrinya. Lalu bagaimana? Ceraikan dia. Kembalikan dia ke orang tuanya. Lalu berpisahlah secara baik-baik dengan menyisahkan tanggung jawab. Tanggung jawab yang bermaksud, kalau punya anak di istri itu, maka kita wajib menafkahi anak ini sampai dewasa. Menafkahi, tetap dinafkahi ini istri kita sampai dia menikah lagi. Maka solusi untuk menghindari pihak ketiga-ketiga ini, yang kita kenal dengan perselingkuhan atau laki atau perempuan idaman lain, solusinya adalah pemahaman agama. Bagaimana cara meningkatkan pemahaman agama? Satu di antaranya, hadir dan saksikan terus gaspol acara ini. Dahsyat sekali. Terima kasih Ustadz Dasat Latif atas petua-petuahnya. Semoga dengan petua yang sama-sama kita sudah dengarkan, ini akan menguatkan pemahaman kita supaya bisa tetap menjaga keluarga kita yang sakinah, mawadah, warohmah, terhindar dari orang-orang ketiga, bisa hadir sepenuh jiwa di hati pasangan, di mana yang penjaga hati, agama adalah panglimanya. Akhir kata, saya Bayu Oktara beserta seluruh keluarga dari Gaspol, kami pamit. Kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Gaspol. Gaspol memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV,